Nah baiklah ya ikhwan, hari ini ada hal yang sangat penting ingin saya ajak semua untuk mengkaji, yaitu judul yang kita berikan untuk hari ini adalah studi kritis Front Pembela Islam tentang teroris. Jadi judul pelajaran kita hari ini studi kritis Front Pembela Islam tentang teroris. Jadi bagaimana pandangan Islam? Apa dan bagaimana? Terus harus bagaimana pula kita dalam menyikapinya. Nah, supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Nah, sebab kenapa masalah ini akan kita bahas? Karena tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke umat Islam makin hari makin berbahaya. Makin berbahaya. Jadi baru saja Menko Polhukam berteriak di media bahwa banyak pesantren terlibat narkoba. Nah, ini satu pernyataan yang sebetulnya nggak layak untuk disampaikan oleh seorang Menko Polhukam. Kalau memang ada oknum-oknum pesantren yang terlibat narkoba, ya proses hukum saja, tangkap, kan tidak ada yang kebal hukum. Nah, jangan langsung membuat isu. Oh, ada banyak pesantren terlibat narkoba, terkait narkoba. Maksudnya apa? Belum selesai ini. Nah, tahu-tahu lagi saudara, yaitu Ketua BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu juga menyiarkan ke publik bahwa ada 19 pesantren yang mengajarkan terorisme. Ini nggak boleh sembarangan. Pak Jenderal ini kalau bicara jangan sembarangan. BNPT pimpinannya jenderal, Menko Polhukam pimpinannya jenderal. Anda ini seorang jenderal, jangan sembarangan bicara. Kalau memang 19 pesantren Anda katakan terlibat terorisme, buktikan di pengadilan. Kalau terbukti, tutup pesantrennya. Gak boleh menuduh saudara. Yang Anda maksud terorisme itu apa? Apa karena pesantren mengajarkan ayat jihad, terus Anda katakan itu merupakan ajaran terorisme? Hati-hati saudara. Nah, makanya kenapa hari ini kita ingin membahas ini? Karena ini persoalan serius. Kalau ini kita biarkan, ini akan sangat membahayakan dakwah Islam di kemudian hari, saudara. Nah, maka itu saya ingatkan kepada Bapak Menko Polhukam, yaitu Bapak Luhut Panjaitan, dan Ketua BNPT, itu Bapak Saud Usman Nasution. Tolong hati-hati di dalam memberikan pernyataan yang menyangkut pondok pesantren. Pondok pesantren itu di Indonesia itu merupakan tempat yang sangat-sangat besar kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, sebelum ada bapak-bapak jenderal, pesantrenlah yang dulu berjuang untuk mengusir para penjajah. Jadi jangan sembarangan. Jangan. Jadi TNI, polisi, dan seluruh pejabat kalau bicara pesantren hati-hati. Pesantren ini punya kontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat besar. Bahkan sampai hari ini pesantren punya kontribusi di dalam menjaga moral umat, akhlak bangsa. Ini luar biasa, saudara. Kalau tidak ada pesantren, saya nggak bisa bayangkan udah jadi apa masyarakat kita, saudara. Nah, karena itu jangan menebar fitnah lah. Pak Luhut Panjaitan, Pak Saud Usman, saya kenal baik mereka. Nah, kita pernah diskusi, kita pernah ketemu bareng. Nah, tolong hati-hati di dalam memberikan pernyataan. Anda itu pejabat tinggi negara, pernyataan Anda itu menjadi sorotan, bahkan itu bisa menjadi pertimbangan daripada pimpinan-pimpinan daerah. Dan tolong hati-hati Anda di dalam memberikan pernyataan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi kita tidak menutup. Kalau memang Anda katakan ada pesantren oknum yang terlibat narkoba, buktikan, tangkap, hukum. Kalau memang ada pesantren yang mengajarkan terorisme, buktikan.
Kan kita punya pengadilan, kita punya hakim. Kalau terbukti, tutup, silakan. Nah, tapi kalau Anda udah berkoar ke sana kemari tanpa pembuktian, itu bukan etika pejabat. Pejabat itu harus menjadi negarawan yang menjunjung tinggi hukum, bukan menyebarluaskan fitnah, rumor dan isu ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi repot kalau pejabat kita udah ketularan wartawan begitu tuh. Wartawan sebar isu, pejabat sebar isu juga sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, untuk menyingkat waktu, yuk mari kita lakukan studi kritis tentang teroris secara singkat, padat, ringkas, jelas, insya Allah. Kita mulai. Pertama, saya ingin ingatkan terlebih dahulu tentang Islam dan perdamaian, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam itu bukan terorisme, dan Islam tidak mengajarkan terorisme. Yang pertama, kita lihat dari segi makna kata. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, itu artinya menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada Allah. Atau dari kata salima yaslamu silman, artinya selamat, damai. Salam, salam, atau disebut salim atau salim. Nah, manusianya disebut muslim. Nah, ini semua artinya memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam itu bermakna menyerahkan diri kepada Allah, damai, tentram, selamat, nyaman, aman. Itu makna Islam. Dari makna katanya saja udah anti teroris sudah. Dari makna kata. Nah, sekarang mari kita lihat dari segi isi ajaran. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Saudara, tegas Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka," tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, illah melainkan rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Al-alamin dalam bahasa Arab artinya masih wallah. Apapun selain Allah itu disebut alamin. Artinya semua makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta itu disebut alamin. Makanya kita menyebut Allah Rabbul Alamin. Nah, apa arti Rabbul Alamin? Pemilik alam semesta, pemelihara alam semesta, yang punya alam semesta, Tuhannya alam semesta, Rabbul Alamin. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kalau Nabi dikatakan sebagai rahmat untuk semesta alam, maka semesta alam itu bukan hanya meliputi manusia saja, semua makhluk. Berarti rahmat yang dibawa oleh Nabi sebagai anugerah ilahi itu meliput alam malaikat, alam manusia, alam jin, alam tumbuhan, alam hewan, seluruh makhluk. Oleh karenanya, kalau ajaran Nabi, syariat Nabi dijalankan dengan benar, dijalankan sebagaimana mestinya, jangankan manusia, hewan pun tidak terzalimi. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam ada seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan tumbuhan, bagaimana manusia dengan lingkungan, bagaimana manusia dengan hewan. Lengkap saudara, kita punya agama, tidak kurang suatu apapun. Nah, oleh karenanya kepada seluruh orang-orang kafir di luar Islam, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk hidup di tengah umat Islam. Karena selama syariat Islam tegak, berjalan dengan mestinya, tidak akan ada orang kafir yang terzalimi, saudara. Makanya orang-orang di luar Islam jangan menghalang-halangi umat Islam menjalankan syariatnya. Jangan, justru umat di luar Islam mestinya ikut mendorong pemerintah
supaya umat Islam ini menjalankan syariat. Sebab kalau umat Islam menjalankan syariat, non-muslim aman, terlindungi. Justru kalau yang mayoritas muslim tidak menjalankan syariat, bahaya saudara. Kalau mereka semua tidak menjalankan syariat, mereka jadi penjahat, mereka jadi bajingan, pasti yang minoritas jadi korban saudara. Nah, jadi kalau orang di luar Islam menghalangi umat Islam menjalankan syariat, kemudian umat Islamnya besok banyak yang tidak terkontrol, tidak terkendali, menjadi penjahat, kemudian minoritas tertindas, ya jangan salahkan umat Islam. Jangan. Makanya saya ajak seluruh umat beragama di Indonesia, yuk dukung umat Islam, sokong umat Islam sebagai mayoritas untuk menjalankan syariatnya. Sebab kalau umat Islam menjalankan syariatnya, mana berani diganggu orang. Dia nyolong dipotong tangan, dia mabok dicambuk, sudah nggak berani diganggu orang saudara. Dia ngebunuh, nyawa dibayar, nyawa nggak berani. Dia berzina, saudara, dicambuk 100 kali. Apalagi kalau sudah muhsan, sudah berumah tangga, saudara, dihukum mati. Nah ini kalau dijalankan, umat Islam suka atau tidak suka, saudara, semuanya tunduk, nggak berani berbuat jahat, saudara. Dahsyat ajaran Islam. Makanya bukan umat Islam saja, kami mengajak seluruh umat beragama, apapun agama Anda, sadarilah Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tolong, sokong, dukung umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Karena kalau umat Islam menjalankan syariatnya, Anda aman, Anda nyaman, Anda terlindungi, Anda tidak akan dizalimi. Inilah Islam, agama yang merupakan rahmatan lil alamin. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Lagi pula mari kita lihat aktualisasi perdamaian Islam. Kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, nggak tanggung-tanggung Allah berikan arahan buat kita. Apa Allah katakan saudara dalam surat Al-Hujurat ayat 13? Faqala ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hei umat manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa untha, dan dari jenis perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu sekalian syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Kenapa? Untuk apa? Allah nyatakan lita'arafu, untuk kalian saling kenal, bukan saling perang, bukan saling membunuh, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyerang, bukan, lita'arafu, untuk kalian saling kenal. Mau berbeda suku, berbeda agama, berbeda suku bangsa, saling kenal. Allah yang suruh sudah. Jadi inti ajaran Islam itu menebar rahmat, bukan bikin kerusuhan dan kekacauan, sudah. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah karena itu saya ingatkan kembali, sekedar mengingatkan, dulu pernah kita bahas panjang lebar dalam majelis kita tentang 10 pilar toleransi. Nah ini evaluasi dulu dikit sebelum kita masuk inti pembahasan. Islam ini ada pilar-pilar toleransinya, saudara. Sekurangnya ada 10 pilar yang mesti kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, Islam adalah agama rahmat, sebagaimana barusan kita singgung. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Yang kedua, Islam itu agama perdamaian. Saudara, dalilnya mari kita lihat hadis dalam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la tatamannau liqa'al adu, jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Jangankan menciptakan musuh, berangan-angan ketemu aja jangan. Ngimpi ketemu musuh jangan. Saudara, was'alullah al-afiyah, kata Nabi, mohonlah kepada Allah al-afiyah.
Al-afiyah itu kenyamanan hidup, ketentraman hidup, kedamaian hidup, keamanan hidup, kesenangan hidup, kebahagiaan hidup. Nabi yang suruh, jangan cari musuh, jangan cari lawan, cari kawan. Jangan ciptakan perang, tapi ciptakanlah hidup yang senang dan tenang, saudara. Hadis. Kecuali kalau musuh nggak dicari, datang sendiri. Musuh nggak diundang, datang menyerang. Haram kita melarikan diri, saudara. Makanya Nabi mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ, kalau kalian terlanjur bertemu dengan musuh, tidak diundang dia datang menyerang, tidak dicari dia datang sendiri, kata Nabi, fasbiru, hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar. Tidak boleh kita lari dari medan perang, sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, tidak boleh mengganggu agama lain. Ini ada dalilnya, saudara. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La tasubbu, jangan kalian caci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan. Sebab kalau kalian hina mereka, fayasubbullaha, nanti mereka mencaci maki Allah. Adwan, dengan penuh kebencian, kelewat batas. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, jadi sekali lagi, nggak boleh kita caci maki agama orang, nggak boleh kita mencaci maki Tuhan mereka, kitab suci mereka, nabi mereka, agama mereka, ajaran mereka, pengikut mereka. Nggak boleh, saudara. Luar biasa toleransi dalam Islam. Nah, kemudian yang keempat, dalam Islam wajib menghormati umat beragama, saudara. Wajib menghormati umat beragama, saudara. Sehingga antara kita dengan umat beragama lain nggak boleh saling mengganggu. Nggak boleh. Biarkan mereka ibadah dengan cara mereka, kita ibadah dengan cara kita. Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi masing-masing jangan saling mengganggu, saudara. Jangan. Yang kelima, saudara, tidak boleh ada kezaliman. Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 27, di mana faqala ta'ala la tadzlimun wa la tuzlamun. Kalian tidak boleh berbuat zalim dan kalian juga tidak boleh dizalimi. Jadi tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Itu prinsip ajaran Islam, dan itu terhadap manusia yang manapun, saudara. Mau muslim, mau kafir, mau mukmin, mau murtad lagi, saudara, mau ateis, nggak boleh kita zalimi. Dahsyat ajaran Islam, saudara. Nggak boleh kita menzalimi orang lain, saudara. Jangankan menzalimi manusia, menzalimi hewan sekalipun tidak boleh. Baik, sekarang kita masuk yang keenam. Keadilan untuk semua. Dalam ajaran Islam, saudara, kita sudah punya pedoman yang tidak boleh kita langgar. Wajib kita menegakkan keadilan. Makanya setiap khutbah Jumat, di penutup khutbah kedua di seluruh dunia, saudara, itu khatib mengingatkan umat Islam dengan firman Allah yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saudara, luar biasa, saudara. Jadi Allah memerintahkan kita sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 90 yang kita baca tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan semua manusia, muslim ataupun kafir, saudara, yang mana saja, wajib menegakkan keadilan dan menjalankan kebaikan, saudara. Makanya kita lihat bagaimana sirah Nabi dulu terhadap orang kafir, Nabi adil. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghadapi orang kafir, beliau adil. Bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab menghadapi orang kafir, beliau adil. Bagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Thalib menghadapi orang kafir, beliau adil. Begitu juga Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum wa an jami'is sahabah. Bagaimana cerita tentang Sayyidina Ali yang lagi jalan-jalan di pasar, tahu-tahu melihat
baju perangnya ada di toko Yahudi, saudara. Udah lama beliau cari-cari. Ini baju perang hilang, saudara. Beliau masuk, beliau kasih tahu yang punya toko. Ini baju perang saya. Apa kata yang punya toko? Oh enggak, ini ada di toko saya, ya punya saya. Ini barang dagangan saya. Padahal Sayyidina Ali saat itu sudah jadi khalifah. Sudah jadi khalifah. Ditantang sama ini Yahudi. Kalau kau nggak senang, kau merasa ini kau punya, ya kita ke pengadilan. Kan ada pengadilan, kan ada hakim, kan ada yang memutuskan. Sayyidina Ali terima tantangan, datang ke pengadilan. Anda tahu saat pertamanya itu orang Yahudi, dia cuma mau ngejek kita. Nah ini pengadilan kan, hakimnya yang angkat Sayyidina Ali, agamanya sama-sama Islam. Jadi nih Yahudi yakin pasti Sayyidina Ali akan dimenangkan, nggak mungkin kalah. Hakimnya diangkat sama khalifah, saudara. Wah sama-sama Islam, wah hakimnya murid Sayyidina Ali lagi. Sayyidina Ali masuk ke pengadilan. Nah begitu masuk ke pengadilan, saudara, disampaikanlah keluhan orang Yahudi tadi kepada hakim bahwa Sayyidina Ali mengklaim barang dagangan dia punya Sayyidina Ali. Hakim gak panjang lebar, tanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apa kau punya saksi? Sayyidina Ali bilang punya. Siapa saksimu? Ya anakku Al-Hasan dan Al-Husain. Terus hakim tanya, ada saksi lain enggak? Enggak ada, cuma anakku saja. Ditolak sama hakim. Enggak bisa. Hasan Husain anakmu, jadi subha, enggak boleh dalam pengadilan. Anakmu menjadi saksi untuk keuntunganmu. Kalau kau punya saksi lain, ajukan ke pengadilan. Kalau tidak, maka itu barang milik si pedagang, bukan milikmu. Subhanallah. Diputusin, si Yahudi menang. Itu Yahudi mongok, saudara. Pengadilannya nggak banyak komentar, nggak panjang lebar. Kalau sekarang kan pengadilan 6 bulan nggak kelar-kelar. Sampai bulu kita pada rontok, nungguin pengadilan, saudara. Enggak, pengadilan saat itu enggak ada bukti, ada saksi, ajukan. Enggak ada saksi, selesai, saudara. Selesai, langsung diputuskan. Itu Yahudi bengong. Sayyidina Ali terima, Sayyidina Ali keluar dari pengadilan. Toto diuber sama si Yahudi. Diuber. Begitu diuber dikatakan, ya Ali, itu sebetulnya betul baju ente. Dia ngaku, enggak, Sayyidina Ali nggak mau terima. Enggak, stop, kata Sayyidina Ali. Pengadilan sudah memutuskan bahwa itu adalah baju milikmu, bukan milikku. Putusan pengadilan mengikat kita semua. Subhanallah, kaget. Itu pulang berhari-hari nggak bisa tidur tuh Yahudi. Begini Islam, begini khalifahnya Islam, begini negeri Islam. Akhirnya dia masuk Islam, saudara. Subhanallah. Saya tanya, ajaran Islam adil tidak? Adil tidak? Apa keadilan buat umat Islam saja? Buat semua orang. Makanya jangan berlebihan. Hatta orang kafir wajib kita perlakukan dengan adil. Hatta orang kafir, saudara. Mau aliran sesat, mau orang kafir, saudara, yang murtad, yang gak beriman, kalau bicara keadilan, wajib kita menegakkan keadilan untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah. Indah tidak ajaran Islam? Baik, yang ketujuh, saudara, tapi jangan lupa, kalaupun kita punya toleransi terhadap umat beragama lain, tapi ada batasan yang gak boleh dilanggar untuk menjaga keharmonisan toleransi. Makanya dalam Al-Quran saudara ditegaskan, tidak boleh ada pencampur adukan agama. Jangan. Kalau agama dicampur aduk, nanti umat beragama tersinggung. Nanti kalau ajaran Islam diobok-obok, umat Islam tersinggung. Nanti kalau ajaran Kristen diobok-obok, orang Kristen juga tersinggung, saudara. Nggak boleh. Makanya Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, saudara. Faqala ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, saudara. Jangan. Kita toleransi, kita bergaul dengan baik, kita bertetangga dengan baik dengan orang-orang non-Islam, tapi jangan campur agama. Jangan. Ini kadang-kadang orang Islam hari Jumat dia ke masjid, hari Minggu dia ke gereja. Ditanya kenapa? Toleransi. Idul Fitri di hari raya Lebaran, Natal ikut Natalan, nggak boleh. Ini yang mengikuti tingkah laku begini bukan orang awam saja, saudara. Pejabat-pejabat tinggi negara
atas nama hak asasi manusia, kebebasan, pergaulan, saudara, dia campur aduk agama, haram. Toleransi wajib ditegakkan, tapi ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, saudara. Baik, yang kedelapan, saudara, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Nggak boleh. Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, faqala ta'ala la ikraha fid din. La ikraha fid din ay la ikraha fi dukhuli dinil Islam. Tidak boleh ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nggak boleh kita paksa orang kafir masuk Islam. Nggak boleh kita ancam, nggak boleh kita teror, nggak boleh kita takut-takuti, nggak boleh kita aniaya agar dia masuk Islam. Nggak boleh kita tipu, kita jebak, nggak boleh. Apalagi dengan cara-cara yang menjijikkan, saudara. Seperti apa? Pemuda-pemuda Islam yang dengan sengaja menghamili anak-anak gadis orang kafir supaya kalau sudah bunting nanti terpaksa kawin dengan dia dan terpaksa masuk Islam. Haram. Nih indahnya Islam. Kenapa begitu nggak boleh? Islam agama mulia, Islam agama suci, Islam agama agung, tidak boleh dikotori, dinodai dengan cara-cara kotor, jijik, najis yang bisa merusak citra Islam, saudara. Nah, jadi ini toleransi luar biasa. Dalam agama mana ada toleransi sehebat ini, saudara? Nah, kemudian yang kesembilan, saudara, kita tidak boleh paksa orang kafir untuk masuk ajaran Islam. Tapi kita tidak dilarang berdakwah kepada mereka, bahkan diwajibkan dakwah, ajak mereka baik-baik untuk masuk Islam. Dalilnya surat An-Nahl ayat 125. Allah yang menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saudara, ini ayat turun saat Allah mengajarkan Nabi untuk dakwah kepada ahlul kitab. Ini ayat-ayat dakwah. Pada mulanya dakwah itu kepada orang kafir, bukan kepada orang Islam. Bukan. Dakwah itu artinya mengajak orang masuk Islam, itu dakwah. Cuman di kemudian hari makna dakwah diperluas. Kenapa diperluas? Begitu makin banyak yang masuk Islam, Islam tersebar ke seluruh dunia, akhirnya banyak umat Islam nggak mengamalkan Islam. Kalau zaman Nabi nggak ada umat Islam yang nggak sholat, zaman Nabi nggak ada umat Islam yang nggak puasa Ramadan. Jadi sahabat semua puasa, sholat, saudara, orang-orang baik. Tapi di kemudian hari ini umat Islam dari mana-mana negeri masuk Islam, banyak yang nggak ngerti Islam dan banyak yang nggak ngamalin Islam. Akhirnya para ulama memperluas makna dakwah. Dakwah itu bukan hanya mengajak orang kafir masuk Islam, tapi juga mengajak orang Islam mengamalkan Islam. Sehingga makna dakwah diperluas. Padahal makna dakwah pada mulanya hanya untuk ajak orang kafir masuk Islam. Ini ayatnya, saudara. Ini ayat Allah kasih tahu Nabi, ud'u, ajak tuh ahlul kitab, ajak tuh orang-orang kafir ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Maksudnya ajak masuk Islam. Tapi ingat, bil hikmah, dengan cara yang penuh hikmah. Apa itu hikmah? Al ilmu nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalin. Dengan kata lain, bil akhlakil karimah. Jadi Nabi tunjukkan ilmunya dengan amal perbuatan, santunnya, sopannya, lembutnya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Kasih tahu tuh orang-orang kafir, Allah yang suruh. Pelajaran yang bagus, pelajaran yang baik, supaya mereka masuk Islam. Nah, kalau mereka ngajak berdebat, Allah izinkan Nabi, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, tapi dengan cara yang terbaik. Ini ayat Allah ajarkan Nabi kepada orang kafir saja wajib dialog dengan cara yang terbaik. Nah, kalau kepada orang kafir aja dialognya mesti terbaik, apalagi dialog sesama umat Islam. Belajar membangun peradaban dialog, ya ikhwah. Jangan anti dialog. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, saudara, Islam tidak melarang untuk kita melakukan muamalat dengan non-muslim. Enggak ada, saudara. Baca firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, saudara.
Allah nyatakan faqala ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Apa kata Allah? La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu sekalian, anil ladzina, dari orang-orang yang lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Kemudian walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Allah tidak larang kamu kepada mereka antabarruhum, untuk kamu berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Subhanallah. Nggak ada larangan kita jual beli dengan orang kafir, sewa menyewa dengan orang kafir, urusan muamalat dengan orang kafir. Enggak dilarang. Tapi jangan kebablasan. Ada hal-hal yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh kita lakukan? Satu, campur aduk akidah. Dua, campur aduk syariat. Yang ketiga, kawin antar agama. Kawin beda agama nggak boleh. Kita boleh toleransi sama mereka, tapi urusan kawin beda agama haram, saudara. Kalaupun ada kebolehan khusus bagi laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, tapi itu dengan syarat yang ketat, saudara. Saking ketatnya syarat, saudara, sampai-sampai banyak ulama mengatakan udah nggak ada zaman sekarang muslim yang memenuhi syarat ini. Dia nggak kasih kawin beda agama, saudara. Yang keempat, saudara, yang juga nggak boleh kita lakukan, batasannya adalah memilih orang kafir sebagai pemimpin. Nggak boleh. Itu kebablasan itu, saudara. Nah, makanya yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, saudara, itu merupakan bagian yang terpenting, batasan toleransi kita. Kita boleh baik dengan mereka, kita boleh santun dengan mereka, kita boleh bantu mereka, kita boleh kerjasama dengan mereka, kita boleh membangun negeri ini bersama mereka. Tapi jangan campur aduk syariat, jangan campur aduk akidah, jangan lakukan kawin beda agama, dan jangan berikan kepemimpinan kepada orang kafir. Itu batasan, nggak boleh dilanggar, saudara. Nah, inilah 10 pilar toleransi dalam Islam. Saya tanya kesimpulannya, Islam itu indah tidak? Damai tidak? Aman tidak? Rahmat tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang mari, saudara, kita masuk ke beberapa nas syariat yang sangat penting. Di sini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ada 2 kelompok, saudara, yang sangat berbahaya di dalam memahami Islam. Kita mulai. 1, mari kita lihat. Jadi sebelum kita masuk yang pertama ini, saya ingin berikan 1 batasan dulu. Yang dimaksud nas syariat, saudara, itu ayat Quran dan hadis Nabi. Nas itu artinya redaksi. Ayat Quran disebut nas Al-Quran. Hadis Nabi disebut nas al-hadis. Jadi nas itu redaksi, saudara. Nah, kalau disebut nas syar'i, ya nas yang berasal dari sumber syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang ingin saya ingatkan, di dalam menafsirkan Al-Quran, wajib kita memperhatikan ayat-ayat yang lain. Cari dulu tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan lupa penjelasan Nabi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tugas beliau. Apa kata Allah tentang tugas Nabi? Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Untuk kau jelaskan, wahai Nabi, untuk kau jelaskan, wahai Rasul, tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Allah. Allah sudah menurunkan Al-Quran, tugas Nabi menjelaskan isi kandungannya, saudara. Nah, cara Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan,
ada yang dengan sikap, ada yang dengan keputusan. Itu cara Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Makanya tidak boleh lupa tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Jangan menafsirkan Al-Quran pakai akal-akalan, saudara, nggak boleh. Apalagi pakai hawa nafsu, haram, nggak boleh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita berikan beberapa contoh bagaimana ada kelompok yang namanya radikal. Radikal ini di dalam memahami Islam bersikap ifrat. Ada ifrat, ada tafrid. Ifrat pakai to, saudara. Nah, apa itu ifrat? Mereka memaknai Islam dengan emosi sehingga berlebihan. Semangat Islamnya tinggi, tapi karena emosi tidak terkendali jadi berlebihan, ngelebih-lebihin agama, saudara. Nah, sementara yang kedua, kelompok liberal. Nah, kelompok liberal ini berbanding terbalik dengan radikal. Mereka di dalam memahami agama sikapnya adalah tafrid. Kalau tadi ifrat, yang ini tafrid. Maksudnya tafrid apa? Dia remehkan ajaran agama sehingga sadar atau tidak sadar dia melecehkan Allah, melecehkan agama, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran. Dia kurang-kurangi ajaran agama, saudara. Jadi yang satu nambahin berlebihan, yang satu ngurangin berlebihan. Ini radikal dengan liberal, ini sama-sama berbahaya dalam memahami agama, saudara. Kita buktikan. Saya berikan beberapa contoh. Satu, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang sikap keras terhadap kafir. Faqala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, baik para sahabatnya atau pengikutnya yang mengikuti ajarannya, mereka punya sikap asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Saya tanya, ini firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Percaya dengan firman Allah? Yakin? Wajib tidak diamalkan? Tapi untuk mengamalkan ini kita mesti ngerti dulu maksudnya apa, saudara. Nah, kita lihat bagaimana radikal memahami, saudara. Kata kelompok radikal, ini dalil bahwa umat Islam itu wajib bersikap keras terhadap semua orang kafir tanpa terkecuali. Wajib bersikap keras. Jangan kasih muka manis, jangan kasih hati sedikit pun juga. Orang kafir yang manapun kerasi. Lalu kalau liberal bagaimana? Nah, kalau liberal punya paham, ini ayat provokatif, ini ayat intoleran, ini ayat menjadi penyebab umat Islam jadi radikal, jadi ekstrim. Ini bisa melanggar hak asasi manusia. Ini ayat bisa jadi sumber terorisme. Ini ayat zaman sekarang udah tidak relevan. Ini sudah kadaluarsa. Boleh dibaca, nggak boleh dibahas. Boleh dibaca, jangan diajarin. Coba lihat, saudara. Saya tanya, ini liberal cara berpikirnya sama radikal terbalik kan? Yang satu nambah-nambahin, yang satu ngurang-ngurangin. Saudara. Nah, lalu bagaimana ajaran Islam sendiri, saudara? Islam tidak radikal, Islam tidak liberal. Islam dengan tegas menyatakan, betul, kita wajib keras terhadap orang kafir. Kafir yang bagaimana? Kafir yang keras kepada Islam. Orang kafir yang nyerang Islam, membantai Islam, merangi Islam, ya wajib kita keras, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya, ajaran Islam ini coba lihat pertengahan tidak? Bagus tidak? Baik, saya tambahkan lagi, saudara. Nomor 2, saudara. Dalam Al-Quran ada firman Allah berbunyi, faqala ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha kepada engkau sampai engkau ikut agama mereka. Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Saya tanya, ini firman siapa? Yakin? Percaya?
wajib kita amalkan. Baik, sekarang kita lihat apa kata orang radikal, saudara. Mereka katakan ini dalil bahwa semua Yahudi, semua Nasrani pasti benci orang Islam sampai kita ikut mereka. Ini Yahudi, Nasrani, ini semua bajingan. Mereka udah nggak ada sukanya kepada umat Islam. Jadi dikaitkan dengan ayat tadi, itu sebabnya Allah suruh kita kerasi mereka. Ini paham radikal, saudara. Tapi sekarang paham liberal apa? Sama kayak tadi. Ayat provokatif, intoleran. Ini udah nggak relevan, kadaluarsa, langgar hak asasi manusia. Wah, ayat-ayat begini sumber terorisme. Ini yang bikin umat Islam jadi dikit-dikit nyerang gereja, ini dikit-dikit bunuh Kristen. Ini dia nih ayatnya nih. Masya Allah, ngawur tidak? Nah sekarang kalau Islam bagaimana pahamnya, saudara? Ya, saudara, orang-orang Yahudi, Nasrani, betul, tidak akan pernah ridho kepada kita. Yahudi yang mana? Nasrani yang mana? Mereka yang fanatik terhadap agama mereka, ekstrem, saudara, yang tidak pernah mau berbaur dengan umat agama lain. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita, hati-hati di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani ada kelompok-kelompok ekstrem, kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok yang tidak akan pernah ridho kepada kita, saudara. Terbukti kok. Kita lihat gereja Gidi di Papua, saudara. Umat Islam masjidnya dibakar sama mereka. Nggak boleh masjid dibangun di sana, saudara. Ini kelompok ekstrem. Jadi jangan diartikan semua Yahudi, semua Kristen, semua Nasrani ini bajingan, ini penjahat, mesti dikerasi. Hati-hati, saudara. Makanya Islam di sini ada di pertengahan, saudara. Tidak radikal, tidak liberal. Saya tambahkan lagi, saudara. Ada lagi ayat yang lebih tegas lagi, saudara. Itu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 73 dan surat At-Tahrim ayat 9. Bunyinya sama. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Apa Allah katakan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, jahidil kuffara wal munafiqin, perangi itu orang-orang kafir, perangi itu orang-orang munafik, waghluz alaihim, kerasi mereka, kerasi mereka, wa ma'wahum jahannam, tempat orang-orang kafir tadi dalam neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Apa kata orang radikal, saudara? Mari kita lihat. Ini lagi kata orang radikal, ini lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Allah perintahkan Nabi, orang kafir, orang munafik perangi, bukan sekedar perang. Waghluz alaihim, perangi dengan keras, kerasi mereka. Maka itu yang namanya orang kafir, siapapun dia, halal darahnya ditumpahkan, halal hartanya dirampas. Masya Allah. Makanya jangan kaget, di Indonesia ada pengajian sempalan, saudara, di Jakarta, di Bogor, di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Apa mereka ajarkan kepada jamaahnya, saudara? Itu di Indonesia orang-orang Cina-Cina kafir yang pada kaya tuh, yang megang punya mall, yang punya properti, yang punya kekayaan, yang punya toko emas, itu halal tuh dibunuh. Bunuh saja Cinanya, ambil aja hartanya. Sampai begitu, saudara. Ambil hartanya, rampok emasnya, bakar perusahaannya, bakar, bunuh orangnya. Masya Allah. Ini kepada ngerekam hati-hati, jangan kira mas saya dipotong ya. Ini kalau dipotong di bagian akhir doang gawat ini. Nanti begitu masuk YouTube, saya lagi melotot-melotot ngomong Cina kafir, bunuh, ambil hartanya. Padahal kita lagi nyontoin, saudara. Hati-hati nih, ini hati-hati nih semua nih, jadi saksi nih. Bukan kadang-kadang begitu tuh, man potong-potong aja, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah jujur saya tanya, kalau anak-anak muda se-Indonesia mengikuti paham ini, semua kafir, semua munafik, saudara, harus dibunuh, ambil hartanya, kira-kira negara kacau tidak? Ayo jawab jujur, kira-kira negara kacau tidak? Negara kacau tidak? Kacau, saudara. Nah ini gara-gara radikal begini, liberal nggak mau kalah, saudara.
Lagi-lagi dia bilang apa? Ini ayat provokatif. Ini jelas provokatifnya ini. Masa semua orang kafir disuruh perangi? Itu kan paham radikal yang seperti itu, bukan paham Islam. Tapi dituduh oleh liberal, itu paham Islam sudah. Makanya mereka bilang, ini ayat provokatif, ini ayat teroris, ini intoleran, ini sudah kadaluarsa, ini sudah tidak relevan, ini melanggar hak asasi manusia. Ini adalah sumber terorisme. Masya Allah. Jujur, paham liberal dengan radikal bahaya tidak? Nah sekarang bagaimana paham Islam soal ini saudara? Yuk saudara, sebelum kita lihat apa yang diajarkan Islam, saya mau tanya dulu. Dulu di zaman Nabi, apa semua orang kafir dibunuh? Ayo jawab yang apa namanya? Yang yakin. Jangan tinggal. Jangan jawab yang yakin, percaya diri. Apa di zaman Nabi semua orang kafir dibunuh? Apa di zaman Nabi semua orang munafik dibunuh? Apa di zaman Nabi semua harta orang kafir dan orang munafik dijarah? Apa ada Nabi memerintahkan umat Islam menjarah harta orang kafir dan munafik? Berarti perbuatan Nabi itu menjadi penjelas ayat ini, saudara. Jadi jangan seenaknya menafsirkan Al-Quran. Jadi ini ayat betul, nggak salah. Nabi disuruh Allah perangi orang kafir, perangi munafik, kerasi mereka. Orang kafir yang mana? Munafik yang mana? Orang kafir munafik yang memerangi Islam, yang menghantam Islam, yang merusak Islam, perangi mereka, saudara. Tapi kalau ada orang kafir yang tidak memerangi Islam, dia jadi warga yang baik, dia santun, maka kita umat Islam wajib lebih santun dari dia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini paham radikal liberal bahaya ini, saudara. Bahaya kalau dibiarkan. Baik, yang keempat. Ini barusan urusan perang. Ini sekarang urusan rumah tangga. Mari kita lihat. Ada firman Allah dalam Al-Quran berbunyi begini. Faqala ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Luar biasa ini ayat. Apa kata Allah? Nisa'ukum, istri-istrimu, harthul lakum, adalah ladang bagi kamu sekalian. Fa'tu harthakum, datangilah ladang-ladangmu, anna syi'tum, bagaimana sukanya kamu. Masya Allah. Saya tanya, ini ayat bahasanya santun tidak? Sopan tidak? Bagus tidak? Bagus, saudara. Apa kata liberal? Kata radikal dulu, saudara. Orang radikal bilang, tuh lihat, berdasarkan ayat ini istri itu cuma pelayan suami. Makanya perempuan-perempuan itu nggak usah sekolah, nggak usah belajar, cukup di rumah layanin suami. Mengapain perempuan itu berpendidikan? Nggak boleh. Jadi perempuan cukup di dapur, cukup layani suami. Perempuan itu cuma ladang, harus siap kapan saja dicangkul. Nggak usah pakai berkarir. Mengapain perempuan pakai belajar? Saya tanya, ada yang punya pendapat begini? Radikal, saudara. Masuk Al-Quran nggak begitu. Nah, kalau liberal bagaimana? Lain lagi kalau liberal. Kata liberal apa? Nah, ini ayat pornografi. Ini ayat pornografi. Dan sekaligus ini ayat merendahkan wanita, melanggar hak asasi kaum wanita. Ini ayat sumber KDRT, sumber kekerasan dalam rumah tangga. Gara-gara ayat ini suami jadi semena-mena. Lu ladang gua mau apain gak? Allah yang suruh, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi kamu punya ladang, bagaimana maunya kamu. Jadi terserah saya, itu ladang, saya mau gali, saya mau injak, urusan saya. Saudara, gara-gara ada paham begitu, liberal mengatakan ayat ini sumber KDRT, ini melanggar hak asasi manusia, sehingga sudah tidak relevan dan sudah kadaluarsa. Saya tanya, ini bahaya tidak? Bahasa Al-Quran itu halus, indah. Coba dengarkan baik-baik. Istri-istrimu adalah ladang-ladangmu, datangilah ladang-ladangmu
sebagaimana kamu inginkan. Saya tanya, itu bahasa sopan nggak? Santun nggak? Pakai kinayah ini saudara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sedikit lagi kita sambung supaya tuntas pada pengajian ini. Setuju? Tayyib. Saya mau ingatkan. Dulu ayat ini yang dijadikan dalil oleh Gus Dur, sehingga Gus Dur mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno di dunia. Nah ketika itu kita lawan habis-habisan di tiap mimbar, di tiap kesempatan, sampai kiai-kiai NU di Jawa Timur, saudara, ratusan kiai itu rame-rame bikin petisi menuntut Gus Dur untuk mencabut pernyataannya. Jadi kalau Gus Dur tidak mencabut pernyataannya, mereka semua mufarokoh dari Gus Dur, saudara. Nah, jadi ketika itu luar biasa. Saya pikir Anda masih ingat itu kejadiannya, sampai FPI diserbu di mana-mana. Nah, tapi kita tidak peduli. Untuk membela Allah dan Rasulnya, membela Al-Quran, wajib kita lakukan apapun resikonya, saudara. Nah, singkat cerita, masalah itu selesai. Gus Dur sudah meninggal dunia dan tidak perlu kita bahas lagi, saudara. Gus Durnya tidak perlu kita bahas, tapi pemikirannya tetap perlu untuk kita soroti. Jangan sampai yaitu mempengaruhi daripada masyarakat, insya Allah. Nah, yang saya kaget, sebulan yang lalu, belum sampai saudara, ada satu majelis dengan jumlah jamaah yang sangat besar di wilayah Tangerang, saudara, yang dipimpin oleh seorang kiai yang cukup punya harisma. Jadi dia mengatakan salah satunya adalah, setelah saya teliti, saya pikir-pikir soal pernyataan Gus Dur dulu, ternyata betul Quran itu porno. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini yang dibahas. Ini dibilang ayat porno, karena dia menceritakan istrimu adalah ladang kamu, datangi saja ladang kamu sebagaimana kamu mau. Dia bilang porno. Saya mau katakan di sini, bukan ayatnya yang porno, otak ente yang porno. Beda, saudara. Kecuali kalau Quran menggunakan bahasa yang vulgar. Bahasa Al-Quran itu halus, indah. Coba dengarkan baik-baik. Istri-istrimu adalah ladang-ladangmu, datangilah ladang-ladangmu sebagaimana kamu inginkan. Saya tanya, itu bahasa sopan enggak? Santun enggak? Pakai kinayah ini, saudara. Enggak sembarangan. Lah kok enaknya? Gus Durnya udah enggak masalah, udah berlalu. Tapi karena dia masih ingin membela Gus Dur, dia benerin, dia angkat lagi. Beda ayat porno dengan otak porno tuh beda. Jadi kalau kita pikirin nisa hukum harsul lakum, kita pikirin perempuan ladang. Oh nanti saya, oh ya otakku yang porno. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau otak kita yang porno, jangan menyalahkan Al-Quran. Bahasa Quran udah halus, saudara. Maka itu sekali lagi, hati-hati kalau memahami Al-Quran. Bayangkan aja kalau kiai yang dikenal aswaja ahlus sunnah terpengaruh dengan pikiran liberal, bisa terpengaruh dengan pemikiran liberal. Nah kalau kiai aja bisa terpengaruh, bagaimana orang awam? Nah maka saya ingatkan, kita udah berikan peringatan, saudara, jangan coba-coba lagi itu diungkapkan. Dia mesti tarik, nggak bisa. Kalau dia terus-menerus membicarakan itu, ya kita akan ganyang lagi di atas mimbar, saudara. Semua dai-dai FPI sebanten wajib untuk menyampaikan kepada umat Islam bahwa kalimat tersebut bohong, fitnah terhadap Al-Quran. Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu agung. Al-Quran tidak membawa kata yang kasar, tidak membawa kata yang kotor. Al-Quran kalamullah, firman Allah yang mulia lagi agung. Atau jangan-jangan saya husnuzon, jangan-jangan tuh kiai nggak tahu makna pornografi.
Mungkin dia pikir pornografi makan siang. Jadi dia mau ngomong dalam Al-Quran ada makan siang. Mungkin begitu. Mungkin. Saudara. Nah jadi kalau dia nggak tahu makna pornografi, ya jangan sok keren lah ngomongnya. Ngomong pornografi, rehabilitasi, ditanya apaan tuh? Nggak tahu. Jangan ngomong yang kita paham, saudara. Bicara yang kita paham. Jangan bicara yang kita tidak paham. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sebagai informasi. Hati-hati. Khusus wilayah Tangerang, wilayah Banten, hati-hati. Hati-hati. Nah sekarang bagaimana Islam memahami ini, saudara? Islam memahami ini bukan seperti radikal yang menganggap istri budak suami, juga bukan seperti liberal, saudara, yang mengatakan ini ayat pornografi, rendahkan wanita. Tidak, saudara. Islam memaknai ayat ini bahwa istri itu pendamping suami. Enggak ada larangan wanita, saudara, tidak boleh berkarir. Siapa bilang? Wanita boleh berpendidikan, wanita boleh berkarir, asalkan jangan langgar syariat Islam, saudara. Dan saudara, kenapa dalam hal ini juga istri disebut sebagai ladangnya, suami ini dianggap sebagai orang yang berladang? Saudara, ini juga sebagai isyarat. Sebagai isyarat bagaimana hasil anak yang akan lahir nanti tergantung bagaimana kita mengolah ladang kita. Kalau ladang kita tanam cabai, numbuh cabai. Kalau kita tanam kentang, numbuh kentang. Saudara, jadi kalau kita tanam dalam ladang kita bibit yang baik, bibit yang halal, bibit yang hasil daripada makanan dan minuman yang halal masuk ke dalam rahim istri, nanti lahir akan jadi anak yang baik. Kita ini peladang. Hati-hati mau meladang istri, saudara. Hati-hati. Ladang dengan nama Allah, ladang di waktu yang benar. Jangan meladangnya saat perempuan kita lagi menstruasi. Kan ada aturan, saudara. Itu ladang kita. Silakan datangin sesuka kita, tapi jangan langgar syariat. Bagaimana kita nanamnya, begitu dia akan lahir, saudara. Makanya Abdullah ibn Abbas pernah punya pendapat unik. Kata Abdullah ibn Abbas apa? Kalau laki menggauli istrinya lagi mens, anaknya jadi banci. Begitu, saudara. Sampai begitu Ibn Abbas mengatakan. Ada yang tanya, kenapa anaknya jadi banci? Karena setan ikut andil. Setan ikut andil. Ibn Abbas bilang tuh anak-anak jin itu. Kenapa? Karena meniduri istrinya saat yang dilarang oleh Allah. Tiduri istri dengan basmalah, saudara, dengan sopan, dengan santun, dengan doa di waktu-waktu yang dihalalkan. Ini ajaran Al-Quran. Jadi ayat ini bukan istri budak suami. Ini ayat bukan istri direndahkan oleh suami. Ini merendahkan wanita. Seperti orang liberal bilang, ini merendahkan wanita. Atau seperti orang radikal bilang, wanita nggak usah berkarir lagi. Nggak betul. Itu paham radikal dan liberal. Dua-duanya membahayakan Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik, yang kelima. Cukup 5 saja, saudara. Ayat yang kita jadikan contoh. Kali ini kita masuk ke hadis yang tadi sudah kita bahas sebagian. Ada hadis berbunyi riwayat Bukhari Muslim, "I'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf." Ketahuilah olehmu hai umat Islam bahwa surga itu ada di bawah kilatan pedang. Apa kata orang radikal? Lihat tuh hadis. Nabi yang bersabda, Bukhari Muslim, bahwa Islam hanya tegak dengan pedang. Islam hanya tegak dengan pedang, titik. Nah, gara-gara begini, liberal kebalikannya ngomong, saudara. Apa kata liberal? Ini hadis bukti. Ternyata betul, Islam itu memang agama pedang. Islam itu agama perang. Islam itu agama kekerasan. Ini hadis juga provokatif, intoleran, sumber radikalisme, sumber terorisme, kadaluarsa, tidak relevan, melanggar hak asasi manusia. Anda lihat dari tadi, dari ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara radikal memahami Islam? Berlebihan tidak? Itu namanya ifrat, saudara. Maksud mereka baik, maksudnya mau bela Islam, saudara. Tapi cara paham mereka enggak betul. Nah begitu juga liberal ini, saudara. Dia dalam memahami Islam ngentengin ayat. Dia entengin, diremehin, akhirnya jadi menghina Islam.
Makanya ini dua sangat berbahaya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam memaknai hadis yang ini, saudara? Ajaran Islam para ulama mengingatkan, kalau mau tahu maksud ayat hadis ini, baca dari awal hadis. Jangan dikorupsi ini hadis. Ternyata radikal sama liberal tukang korupsi juga. Kalau Ahok korupsi sumber waras, dia korupsi dalil ini. Loh, mana hadisnya? Mari kita lihat. Ini hadisnya, saudara. Hadisnya ini berlatar belakang suatu ketika Nabi pulang perang, bawa sahabat. Ini baru pulang perang, menang lagi perangnya, saudara. Nah begitu menang, kan sahabat lagi senang nih, bahagia. Nabi khawatir nanti mereka euforia kemenangan. Nah kalau dibiarkan, nanti mereka jadi gila perang, mereka jadi maniak perang, saudara. Makanya Nabi kumpulin. Begitu sudah kumpul, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, manusia, pengikutku, sahabatku, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kamu berangan-angan bertemu dengan musuh. Nabi tegur mereka, kau jangan euforia kemenangan, kau jangan lupa diri, jangan gara-gara menang sekali mau perang lagi. Menang bawa pampasan perang, wah kalau gitu besok perang lagi nih, jadi maniak perang, saudara. Nabi ingetin, la tatamannau liqa'al adu. Kau jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Was'alallahal afiyah, mohon kepada Allah keamanan hidup, kenyamanan hidup. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, fasbiru, hadapi mereka dengan sabar dan tegak. Jangan lari. Nah, selanjutnya bagaimana supaya umat Islam enggak lari dari medan tempur? Nabi kasih motivasi. Apa kata Nabi? Iklamu, ketahuilah, annal jannata tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Maksudnya kalau musuh nyerang, kau jangan lari, lawan. Kalaupun kau mati, surga menantimu. Masya Allah. Saya tanya, motivasi Nabi bagus tidak? Bagus tidak? Jadi kalau kita lihat hadis ini semua, sebetulnya yang Nabi ajarkan perang atau tenang? Perang atau tenang? Tenang, bukan perang, saudara. Makanya membahas hadis jangan dipotong. Yang lengkap, jangan korupsi dalil, jangan manipulasi hujah. Itu berbahaya buat syariat Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah maka itu di sini, saudara, ulama sepakat Islam adalah agama damai, sedang pedang hanya untuk bela diri, bela akidah, bela agama dari segala bentuk serangan musuh. Alhamdulillah. Sampai di sini saya tanya, dari awal sampai akhir, 1 sampai 5, paham radikal bahaya tidak? Paham liberal bahaya tidak? Jadi kalau kedua paham ini bahaya, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, cuman sebelum saya lanjutkan, ada kesalahpahaman, salah definisi. Ini orang atas, televisi, toko, kalau disebut radikal, yang mereka maksud apa? Itu kalau FPI mencain botol minuman keras, itu radikal. Radikal itu, saudara. Nahi munkar itu wajib tegas, tapi betul tidak boleh radikal. Nah sekarang apa beda tegas dengan radikal? Bedanya radikal itu tegas yang berlebihan, saudara. Contoh, ada orang main judi, nenggak minuman keras, kita datang, kita suruh bubar, bubar, haram ini, nggak boleh. Terus mereka bubar, selesai. Nggak usah kalau udah bubar kita tempeleng, saudara. Nah, kalau sampai mereka udah bubar kita tempeleng, itu radikal. Jadi beda tuh. Kalau dibentak deh, berhenti, ya sudah, saudara. Hisbahnya udah selesai, nahi munkarnya sudah mencapai tujuan, sudah terwujud maksudnya, saudara, mencegah kemunkaran. Nah, kalau mereka nggak mau bubar, dikasih nasihat, kasih peringatan, ayo lu bubar gitu. Nggak ngerti juga, kasih ancaman. Diancam nggak mau bubar juga, kasih ultimatum. Kalau nggak bubar, aku obrak-abrik. Kalau setelah di ultimatum mereka bubar, ya sudah selesai. Kira-kira jelas tidak?
Dikasih ultimatum ngelawan, malah berdiri, saudara. Kalau udah begitu, ya tempeleng, saudara. Begitu ditempeleng sekali, melintir, dia lari, jangan diuber. Ini kadang-kadang laskar kelewatan. Orang udah lari, diuber, disungsepin ke got. Diuber, disungsepin ke got, digebukin, nggak boleh. Kalau begitu namanya radikal. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, tegas radikal sama atau beda? Sama atau beda? Pemerintah mesti ngaji, mestinya ikut ngaji. Jadi tahu, oh ini tegas, ini radikal, saudara. Nah, termasuk radikal kalau mengkafirkan sesama muslim, saudara. Sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan, kita saling mengkafirkan, itu bentuk keradikalan, saudara. Nggak boleh. Kenapa? Hari ini kita kafirkan saudara kita, besok kita halalkan darah saudara kita, lusa kita bunuh saudara kita sendiri, saudara. Ini paham semacam ini berbahaya. Makanya saya kaget, ada satu Habib punya majelis cerita baru 3-4 hari yang lalu. Dibilang, Habib Rizik, saya dapat murid saya ini datang menghadap saya minta maaf, taubat. Kenapa? Karena dibilang beberapa tahun terakhir dia ikut satu majelis taklim di suatu tempat. Nah, itu diantara yang dibahas adalah majelis Habib. Maksudnya majelis Habib yang tadi ini, saudara. Dia katakan tuh majelis Habib Fulan itu sarang kemusyrikan. Nah, kerjaannya tuh menuhankan Nabi, ziarah kubur, memusyrikan kubur. Nah, akhirnya apa? Ini orang ngaku, kami sampai rapat Habib, bagaimana caranya untuk mencegah kemusyrikan majelis Habib. Sampai ada yang ngusulin majelis Habib ini dibom saja. Jadi kalau udah dibom hancur kan besok jamaah nggak datang lagi. Hati-hati, saudara. Awalnya ngafirin, besok ngehalalin darah saudara kita, lusa ngebunuh. Ini paham berbahaya, tidak boleh dibiarkan, saudara. Jaga diri kita, jaga anak-anak kita, saudara. Tidak boleh paham-paham semacam itu dibiarkan berkembang, saudara. Itu namanya paham radikal. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan diantara anda mengatakan, nggak mungkin lah, apa iya di Indonesia ada majelis taklim nanti yang diledakkan. Saudara, masalah ini di Syria sudah terjadi, di Irak sudah terjadi. Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Syafi'i Asy'ari, alim soleh, umur 85 tahun, ngajar begini, saudara. Ngajar di lekar begini, muridnya duduk di depan di Masjid Jami Al-Iman di Damaskus. Satu orang radikal masuk di tengah-tengah, bawa bom, dia ledakan dirinya. Muhammad Said Ramadan Al-Buti terbunuh, 80 jamaahnya ikut mati, cucunya ikut mati. Apa begitu Islam mengajarkan? Hati-hati. Kalau itu bisa terjadi di Syria, kalau itu bisa terjadi di Irak, besok bisa terjadi di Indonesia. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia wajib bersatu, wajib. Walaupun kita berbeda-beda cara dalam berdakwah, berbeda-beda cara dalam berjuang, nggak boleh saling menjatuhkan, saudara. Kalau Ahlus Sunnahnya saling hantam satu sama lainnya, maka saudara, radikal akan subur di tengah-tengah kita. Hati-hati, saudara. Makanya saya ingatkan, hati-hati. Dan saya umumkan, saudara, beberapa tahun yang lalu, beberapa majelis habaib yang besar seperti Al-Hawi di Condet, saudara, itu dapat surat ancaman yang mereka tidak berani tulis nama dan alamat, saudara. Mereka hanya mengatakan, majelis anda penuh kemusyrikan, majelis anda akan dapat giliran kami sikat. Saya dapat fotokopi suratnya, saudara. Ar-Rabitatul Alawiyah dapat fotokopi suratnya, saudara. Apa? Bisa jadi ini upaya adu domba, bisa jadi ini perbuatan PKI yang mau adu domba kita. Tapi tidak menutup kemungkinan, melihat yang terjadi di Syria, melihat yang terjadi di Irak, bisa jadi ada orang-orang gila yang radikal yang ingin menghancurkan Islam di negeri ini, saudara. Hati-hati, hati-hati, saudara.
Maka itu saya minta umat Islam semua wajib untuk merapatkan barisan. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Nah, baik. Jadi kalau begitu sumber terorisme, saudara, saya bisa simpulkan di sini. Pertama adalah radikal. Pemahaman agama yang kaku dan emosional sehingga mudah mengkafirkan dan menghalalkan harta dan darah orang lain. Betul? Yang kedua liberal. Itu juga sumber terorisme. Loh kenapa? Pemahaman agama dengan syahwat hawa nafsu dan atas nama hak asasi manusia menghalalkan kebebasan dan kebablasan sehingga marak aneka budaya yang merusak moral dan perilaku. Betul? Betul? Berarti saya tanya, radikal dan liberal sumber terorisme bukan? Sumber. Oh, ada yang nggak paham apa ya liberal itu sumber terorisme. Saya gambarkan sedikit, saudara. Tatkala liberal lecehkan Islam, saya mau tanya, umat Islam kira-kira marah tidak? Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina. Saya tanya, umat Islam marah tidak? Marah tidak? Karena kita ahlus sunnah, kita tahan diri, kita kasih nasihat dulu, saudara. Karena ahlus sunnah begitu, nggak main bunuh aja, saudara. Kita kasih nasihat, saudara. Nggak ngerti, kasih peringatan. Nggak ngerti, kasih ultimatum ancaman. Nggak ngerti, terus menghina Islam, terus menghina Allah. Jujur saya tanya, kira-kira kita bunuh gak? Kira-kira kita bunuh gak? Kira-kira kita bunuh tidak? Kita saja yang gak radikal bisa bunuh dia, saudara. Apalagi yang radikal. Nggak sampai di situ. Kalaupun kita tidak bunuh dia, itu kondisi akan membuat umat Islam emosi. Betul? Nah, begitu umat Islam emosi, pemerintah tidak bertindak, polisi tidak berbuat, radikal masuk, saudara. Radikal provokasi masyarakat yang lagi marah. Kau tahu kenapa tuh Allah dihina? Kenapa tuh Nabi dihina? Kau jangan marah sama yang menghina aja. Ini yang salah pemerintah, ini yang salah togut, karena mereka nggak nangkep, karena mereka nggak berbuat. Ini yang salah polisi, kenapa polisi tidak bertindak? Maka itu kalau mau bela Allah dan Rasulnya, bunuh pemerintah, bunuh polisinya, bom saja kantor mereka. Ini anak muda lagi emosi, didoktrin begitu, kira-kira kena enggak? Ini dia, gurunya gendeng, muridnya goblok. Begini, saudara, dia bawa bom, dia ledakin diri ya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jujur, jadi yang menyebabkan radikal subur apa? Liberal. Liberal, saudara. Gara-gara liberal, radikal subur. Makanya radikal dan liberal wajib dua-duanya dibasmi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang mari, jadi penanggulangan terorisme itu bagaimana? Satu, galakan deradikalisasi. Apa artinya? Kalau radikalisasi maksudnya membuat masyarakat berpaham radikal, itu namanya radikalisasi. Kalau deradikalisasi itu menyadarkan masyarakat supaya tidak radikal. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Nah, pemerintah melakukan deradikalisasi. Bagus. Kita dukung. Dukung. Tapi sayang, deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya diarahkan kepada umat Islam. Kiai dikumpulin, Habib dikumpulin, santri dikumpulin, datang ke pesantren, datang ke masjid, bawa slide, saudara, cerita terorisme, dikasih contoh, contohnya FPI. Saya tahu itu, saudara. Saya tahu itu, saudara. Jadi dikumpulkan umat Islam, saudara. Kalau betul pemerintah mau deradikalisasi, kenapa umat Islam saja? Emang orang Hindu nggak ada yang radikal? Emang Kristen nggak ada yang radikal? Di Bali, saudara, ada kelompok Hindu radikal yang umat Islam nggak boleh bangun masjid. Bahkan yang paling radikal di Bali sekarang menjadi anggota DPD RI. Kenapa tidak dikumpulkan Hindu radikal untuk dilakukan program deradikalisasi? Kenapa Islam doang, saudara? Kumpulin tuh pendeta, kumpulin tuh gereja semua yang ada di Papua tuh, yang suka bakarin masjid, saudara. Kumpulin, ajukan program deradikalisasi supaya mereka tidak radikal.
Nah, kita umat Islam tersinggung. Jadi program deradikalisasi cuman di masjid, cuman di musola, cuman di madrasah, cuman di pesantren, cuman di kalangan umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan kita nggak setuju, deradikalisasi bagus, tapi semua dong. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling berbahaya, saudara. Pemerintah melakukan deradikalisasi dengan membiarkan liberal. Bahkan pemerintah terlibat dalam liberalisasi agama. Radikal dihantam, liberal dipelihara. Maksudnya pemerintah ganyang liberal, ganyang radikal dengan paham liberal. Itu sama juga nyuci tai pakai air kencing. Saya mau tanya, baju kita kena tai, terus cuci air kencing, bersih apa enggak? Ayo jawab yang keempat, bersih apa enggak? Bersih apa makin najis? Jadi kalau saya berikan istilah nyuci tai dengan air kencing, nah, maksudnya mesti paham tuh. Kadang-kadang ada nggak paham, apa-apaan nih Habib ngomongnya nih? Kok tai dicuci air kencing? Nah, maksudnya liberal sama radikal ini sama-sama najis. Kalau nyuci najis jangan pakai najis, nyuci najis pakai air yang tohur, yang suci dan mensucikan. Cuci radikal dengan paham aswaja, cuci liberal dengan paham aswaja, saudara. Nah maka itu kalau pemerintah serius mau deradikalisasi, maka wajib pemerintah melakukan juga deliberalisasi. Jadi berikan pemahaman kepada umat agar tidak ikut paham radikal dan paham liberal. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi yang ketiga, nggak cukup nih dua. Kalau Indonesia mau aman. Yang ketiga, aswajaisasi. Jangan wahabiisasi. Jangan, saya nggak setuju wahabiisasi, syiaisasi, liberalisasi, gafaterisasi. Ngawur semua itu saudara. Yang betul aswajaisasi. Selama aswaja masih menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah Indonesia akan tetap aman dan berkah, saudara. Insya Allah kaum radikal manapun, liberal manapun tidak akan pernah bisa berkutik di tengah-tengah kita, saudara. Betul? Takbir. Siap ganyang radikal, siap ganyang liberal, siap bela Islam, siap jaga aswaja. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah kenapa aswajaisasi itu penting? Sebab aswaja punya 5 karakter. 1, aswaja itu saudara ahli iktidal. Artinya aswaja sepanjang zaman selalu adil di dalam menyikapi golongan di luar aswaja, saudara. Yang kedua, aswaja juga insaf, netral, nggak gampang ngafir-ngafirin orang, saudara. Semua kelompok diajak dialog. Khawarij diajak dialog, Mu'tazilah diajak dialog, saudara. Syiah diajak dialog, Wahabi diajak dialog, saudara. Luar biasa. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak radikal, tidak liberal. Makanya aswaja itu ahli tawassut, ada selalu di pertengahan. Enggak radikal, enggak liberal. Coba lihat tafsir yang 5 tadi, saudara. Saya tanya, di tengah-tengah tidak? Netral tidak? Indah tidak? Itu aswaja, saudara. Dan yang keempat, saudara, aswaja itu ahli tawasul. Dia menciptakan keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Enggak berlebihan di dalam memaknai Islam, saudara. Makanya kalau aswaja mayoritas di satu negeri aman, Syiahnya aman, Wahabinya aman, saudara. Khawarijnya aman, Jabariyahnya aman, Qadariyahnya aman. Karena aswaja menghadapi mereka dengan dialog, dengan dalil, bukan dengan pedang, dengan peluru, saudara. Baik. Dan yang kelima terakhir, saudara, aswaja ahli tasamuh. Apa itu ahli tasamuh? Kelompok yang memiliki toleransi sangat tinggi, saudara. Jangankan toleransi sesama umat Islam, toleransi kepada orang kafir pun dijaga, saudara. Alhamdulillah. Maka itu saya tanya sekali lagi semua, kalau gitu aswajaisasi penting tidak? Nah, jadi pemerintah mesti aswajaisasi dari kelas 1 SD sampai perguruan tinggi,
masukkan di sekolah ajaran-ajaran aswaja. Saudara, jangan ajaran liberal, jangan ajaran radikal, saudara. Kalau anak-anak SD sampai universitas mulai dari hari ini dilaksanakan deradikalisasi, deliberalisasi, aswajaisasi, insya Allah NKRI akan tetap terjaga, aman, tenang, nggak bakal bisa siapapun untuk merusak negeri kita, insya Allah. Nah sekarang kesimpulan yang terakhir, apa kesimpulannya? Radikal liberal pengikut Dajjal. Loh kok pengikut Dajjal? Saya tanya, nanti Dajjal merusak Islam tidak? Bawa sial tidak? Rusak moral tidak? Radikal liberal gimana? Sama, pengikut Dajjal dan rusak moral. Saya mau tanya, kalau semua anak muda ikutin radikal, semua orang kafir dibunuh, saya tanya, moral rusak tidak? Terus kalau anak muda kita ikutin liberal, Al-Quran dihina, saya tanya, moral rusak tidak? Rusak, saudara. Nah akibatnya apa? Pengikut Dajjal perusak moral, pasti pembawa sial, pasti pembawa sial. Jadi rusak kehidupan, tatanan keharmonisan rusak semua, saudara, gara-gara mereka, saudara. Akhirnya Islam jadi dihina. Dan yang paling penting, mereka adalah sumber terorisme. Kira-kira jelas tidak? Nah maka itu kita ingatkan kepada pemerintah bahwa deradikalisasi melalui liberalisasi sama dengan mencuci tahi pakai air kencing. Maka itu pemerintah jangan lakukan itu. Lakukan deradikalisasi, lakukan deliberalisasi, dan lakukan aswajaisasi. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Iya, saya tahu nih, di sini langsung ada yang bertanya nih di kepala. ISIS masuk radikal gak ISIS? Wahabi masuk radikal gak Wahabi? Nah jadi sebelum anda tanya, saya udah baca ada yang udah mau nanya ISIS. Baik, jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya bulan depan. Nah pertanyaannya udah kebaca, saudara. Bulan depan kita akan lebih mendalami. Karena saya dapat pertanyaan dari banyak orang, ini sebetulnya perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah apa sih? Nah jadi saya udah ringkaskan dengan bahasa yang gampang, dengan slide yang insya Allah cukup, akan kita bahas pada bulan depan tentang trilogi Tauhid. Trilogi Tauhid menurut ajaran Wahabi. Kalau anda pelajari itu, anda akan tahu di mana beda Wahabi dengan aswaja, saudara. Sebab kalau dari sisi lain sulit, karena mereka dalam fikih ikut mazhab Hambali, dalam fikih mereka Ahlus Sunnah, saudara. Tapi kalau dalam soal trilogi Tauhid, ini punya persoalan serius. Insya Allah bulan depan akan kita bahas itu, insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah baik, sebelum saya tutup, kalau ada satu pertanyaan untuk saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adanya nasib pesantren yang akhir-akhir ini di Aceh ada pesantren melaksanakan latihan bela negara pramuka pesantren. Kok dikatakan atau disangka atau divonis menjadi orang yang benar-benar separatis? Lah, di sekolahan-sekolahan banyak pramuka-pramuka yang nyata-nyata melatih tentara. Mengapa guru-guru pramuka tidak dikatakan separatis? Tapi kalau ada santri melatih bela diri dan sebagainya, itu dikategorikan separatis. Ini cara melaksanakan ayat untuk menegakkan keadilan bagaimana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa. Saya mau jawab pernyataan Pak Kiai ini seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Khattab. Jadi kalau sekarang jihad dicurigai, jihad nggak boleh diajarkan di sekolah, kalau kita ikuti,
ya lama-lama orang takut bicara jihad. Tapi kalau di mimbar bicara jihad, majlis taklim bicara jihad, di sekolah bicara jihad, lama-lama opininya Pak Kiai, umat akan pro kepada jihad. Nah ini kita sedang kalah opini, itu aja. Kita saat ini sedang kalah opini. Akhirnya pesantren yang disalahkan, dikambing hitamkan. Jadi betul yang Pak Kiai kita katakan tadi, dan betul yang tadi Kiai Khotot katakan, saudara. Dulu pertama kali jilbab muncul, difitnah bawa racun, disebut ninja, ditarik di jalanan. Sekarang mana berani, saudara? Karena udah banyak yang pakai jilbab di mana-mana. Nah, jadi penting menciptakan opini umum, itu penting. Itulah sebabnya kami di atas mimbar, kenapa nggak bosan selalu teriak, tegakkan syariat, tegakkan syariat, tegakkan syariat, amar ma'ruf, nahi munkar. Terus kita ganyang, saudara. Nah, akhirnya apa? Menjadi opini umum. Nah, itu yang dimaksud dari Kiai Khotot, luar biasa. Begitu juga kita berjuang sama-sama dengan Pak Kiai Haji Syarifuddin Ad-Dardiri untuk bagaimana kita membentuk opini umum yang pro kepada Islam dan Muslimin. Insya Allah. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin ingatkan. Di sini ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas selaku Imam FPI Provinsi DKI Jakarta, di mana 2 bulan yang lalu beliau berhasil telah membentuk 268 ranting FPI se-DKI. Bahkan saudara saat ini bertambah dengan Kepulauan Seribu. Setiap kelurahannya sudah ada di seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, kemudian dari posko-posko tadi mulai merambah, mengajak masyarakat untuk membentuk posko rakyat. Nah, dulu udah kita umumkan, posko rakyat itu bukan hanya posko FPI, tapi FPI di daerah mendorong. Nah, supaya semua komponen membangun posko rakyat untuk pemenangan gubernur muslim. Nah, ini saya mau tunjukkan, tolong semua yang ada di sini, bahwa posko rakyat waktu ini dicetak, tanggal berapa dicetak waktu itu? Seminggu yang lalu, yang sudah tercatat ada posko rakyat. Di Jakarta Timur ada 18 posko. Di Jakarta Barat sudah mencapai 24 posko. Di Jakarta Pusat baru 10 posko. Di Jakarta Utara ada 6 posko. Di Jakarta Selatan paling miskin baru 1 posko. Nah, ini nih saya minta nih, yang dari Jakarta Selatan tolong perhatikan. Apa orang Jakarta Selatan semua dukung Ahok? Jangan-jangan nih. Buru-buru bikin posko, saudara. Sebab bulan April besok itu rangkaian untuk menuju Pilkada 2017 sudah dimulai, saudara. Maka itu yang punya majelis taklim, yang punya posko, punya tempat atau punya kelompok manapun, RT, RW mau bikin posko, silakan hubungi langsung. Bisa ke Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, atau ke Habib Muhsin bin Zaid, atau ke Habib Ali, Ketua Front Mahasiswa Islam. Nah, jadi alamatnya, nomor teleponnya lengkap ada di sini. Nah, karena itu saya ingatkan, saudara, kita jangan bermain-main dengan waktu, jangan sampai nanti menjadi penyesalan di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada kita. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada pengajian bulan yang akan datang.